Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu. Kita lanjutkan materi kita sebelumnya ya. Kita kemarin sudah belajar penyelesaian SPLTV dan menggunakan metode gabungan ya. Metode gabungan yang kita gunakan. Terus untuk hari ini kita akan menggunakan metode determinan. Untuk menyelesaikan SPLTV dengan metode determinan itu ada beberapa langkah. Langkah yang pertama itu kamu ubah bentuk umum SPLTV tadi menjadi bentuk persamaan matriks. Seperti apa? Nah, seperti ini ya. Jadi ini kan bentuk umum persamaan 3 variabel. Nah, kita ubah menjadi matriks seperti ini. Ini matriks 3 kali 3. 3 baris, ini 3 baris dan 3 kolom. Itu maksudnya ya. Terus di sini ada A ini diperoleh dari koefisien X yang persamaan pertamanya. Terus ini juga ada E, ada F ini diperoleh dari koefisien Y. Terus yang mana lagi ada I dari koefisien X. Jadi untuk kolom pertama, ini diperoleh dari koefisien X. Sedangkan kolom kedua dari koefisien Y dan kolom ketiga dari koefisien Z. Bagaimana misalnya nanti koefisien X yang ini tidak ada, berarti misalnya tidak ada X-nya, berarti kalau tidak ada X-nya berarti koefisien X-nya di sini kita buat saja 0. Ya, langkah berikutnya maka penyelesaiannya karena sudah dibuat bentuk matriks, penyelesaiannya adalah determinan. Nah, untuk X ini misalnya penyelesaiannya adalah X, Y, dan Z seperti itu ya. Itu yang kita cari. Maka untuk menentukan X dibagilah antara determinan X dengan determinan Y-nya determinan Y per determinan dan Z-nya determinan Z per determinan. Bagaimana cara menentukan determinannya? Kita menggunakan kaidah Sarus. Kalau yang dua variabel yang sebelumnya itu kan determinannya tinggal dikali A kali F dikurang B dikali E. Itu kalau 2 kali 2 kan 2 kali 2 hanya sampai sini ya. Nah, kalau yang 3 kali 3, matriks 3 kali 3 kita gunakan kaidah Sarus. Seperti apa kaidah Sarus? Nah, ini dia penjelasannya mengenai kaidah Sarus. Kita misalkan lagi seperti tadi ada matriks seperti ini. Masih yang sama yang tadi kita ambil. AEI dari X, BFJ dari Y, dan CGK koefisien Z. Maka determinannya, nah seperti ini ya. Di sini kan koefisien X, ini koefisien Y, dan ini koefisien Z. Di sini ada bantuan. Ibu menyebutnya bantuan. Jadi yang X tadi tinggal disalin ke sini, terus yang Y-nya juga tinggal disalin ke sini. Nanti selanjutnya untuk mencari determinannya kamu kalikan silang AFK. Ini dia AFK, tandanya positif, berarti positif ini tandanya yang di depan ya. Positif. Nah, BG, nah, harusnya kan kalau tidak ada bantuan ini kan cuma sampai BG, terus apa lagi di sini biar lebih mudah dibuatlah bantuan BGI. Ini juga CDJ dikalikan, tandanya tambah nih, CEJ tandanya tambah yang ini, baru dikurangkan BEK tandanya kurang ya, BEK nya ini, BEK tandanya kurang, AGJ tandanya kurang, AGJ tandanya kurang. Nah, inilah dia determinannya. Nanti setelah dioperasikan ini dikalikan, kemudian ditambah, barulah itulah nilai determinannya. Jadi untuk yang persamaan linear 3 variabel kita berarti determinannya seperti ini. Ini ya. Nah, atau yang ini tanda kurangnya ini bisa kita keluarkan dulu. Nah, buka kurung baru ditambahkan di dalamnya, baru nanti dikurangkan ya. Untuk yang dx-nya. Nah, di sini untuk yang dx ini kan D saja determinan.
Nah, sedangkan yang determinan X-nya bagaimana? Yang koefisien X, ini tadi koefisien X, ini koefisien X diganti dengan konstanta tadi. Sedangkan yang DY-nya, nih bagian yang kolom Y diganti dengan konstanta. Ini juga DZ diganti dengan si konstanta. Mungkin untuk lebih jelasnya lagi, kita langsung coba contohnya ya. Ini ada contoh yang ketiga, menyelesaikan SPLTV dengan metode determinan. Kita pakai soal yang sama yang sebelumnya sudah kita kerjakan dengan metode gabungan. Kita lihat apakah hasilnya sama ya. Jadi penyelesaiannya tadi langkah pertama adalah kita ubah ya kan. Kita ubah bentuk persamaan linear 3 variabel ini menjadi matriks, persamaan matriks. Jadi seperti ini. Di sini kan koefisiennya koefisien X-nya 2, berarti 2 Ibu taruh sini. Terus koefisien Y-nya ini ada minus negatif, berarti negatif 1. Seandainya negatif 2, berarti buat negatif 2 di sini. Jadi negatif 1. Z-nya ada, Z-nya kan tidak ada, maka dibuat 0. Nah, yang baris kedua bagaimana? Ada X-nya tidak ada. X-nya tidak ada, maka kita buat 0. Koefisien Y-nya 3, maka dibuat di kolom Y 3. Z-nya 1, maka dibuat di sini 1. Lanjut lagi persamaan ketiga, X-nya ada 1 ya, berarti buat di sini di kolom X 1. Ada Y-nya tidak ada, berarti di kolom Y kita buat 0. Terus di kolom Z bagaimana? Ada 4 di sini, 4. Ya 4 ya. Terus ini konstantanya 5, 0, 14. Ini dia 5, 0, 14. Jadi ini nanti untuk menggantikan apabila mencari DX, DY, dan DZ. Kita lanjut lagi. Kita lihat. Nah, kita mencari determinannya dulu. Determinannya ini tadi kan ini kolom X, ini kolom Y, dan ini kolom Z. Nah, untuk mencari determinannya dibuat di sampingnya bantuannya ya. Nah, berarti 2 kali 3 kali 4. Seperti itu kan, 2 kali 3 kali 4 tandanya tambah. Terus negatif 1 kali 1 kali 1 tandanya tambah. Terus 0 kali 0 kali 0. Baru dikurang dengan negatif 1 dikali 0 dikali 4. Ya kan, untuk lebih jelasnya ini dia. Nah, ini dia tadi yang tadi ya. 2 kali 3 kali 4. Nah, ini dia 2 kali 3 kali 4. Terus ditambah dengan negatif 1 kali 1 kali 1. Ini dia negatif 1 kali 1 kali 1. Tambah 0 kali 0 kali 0. Ini dia 0 kali 0 kali 0. Nah, terus di sini Ibu keluarkan negatifnya, sedangkan di dalam kurungnya tetap tambah biar lebih mudah. Jadi dioperasikan dulu yang ini. Bagaimana negatif 1 kali 0 kali 4? Ini dia negatif 1 kali 0 kali 4. 2 kali 1 kali 0. Ini dia 2 kali 1 kali 0. Terus lanjut 0 kali 3 kali 1. Ini dia. Baru dioperasikan seperti biasa, dikalikan, ditambahkan, dikurangkan. Nah, setelah kita kalikan ini 2 kali 3 kali 4 hasilnya 24. Terus ini dikurang 1, ini tambah 0. 0 berarti 24 kurang 1 dapatlah 23. Ini determinannya 23. Baru kita kemudian cari determinan X-nya. Determinan X-nya berarti yang kolom X. Nah, ini kolom X kita ganti dengan konstanta. Berarti kita ganti 5, 0, 14 nih. 5, 0, 14. Dengan cara yang sama, ini dikali 5, kali 3, kali 4 seperti tadi ya. Sama persis. Nah, diperolehlah seperti ini nih. 5 kali 3 kali 14. Tambah negatif 1 kali 1 kali 14. Tambah 0 kali 0 kali 0. Nah, seperti itu dioperasikan, dikali, ditambah, dan dikurangi, maka dapatlah hasilnya seperti ini. 5 kali 3 tambah 4, 60. Ini juga negatif 1 kali 1 kali 14, dapatlah negatif 14. Yang lainnya 0, 0, 0 ya. Barulah 60 dikurangi 14, dapatnya
46. Itu DX-nya. Kita lanjut lagi. DY dengan DZ lagi yang belum ya. Nah, ini DY-nya seperti tadi, berarti kalau DY, kolom Y yang diganti konstanta tadi kolom Y. Ini ya, sudah diganti kolom Y-nya ya. Seperti tadi dengan cara yang sama, kita kalikan 2 kali 0 kali 4 dan seterusnya. Seperti ini. Nah, 2 kali 0 kali 4, 5 kali 1 kali 1 ya. Kita kalikan, kita tambahkan, kita kurangkan, maka dapatlah hasilnya seperti ini. 0 tambah 5 tambah 0 dikurang 0 tambah 28 tambah 0. Berarti 5 dikurang 28. Itu hasilnya ya. 5 dikurang 28 sama dengan negatif 23. Dapatlah si DY. Bagaimana dengan DZ? Dengan cara yang sama. Z-nya, kolom Z-nya diganti dengan konstanta. Terus kita kalikan silang 2 kali 3 kali 14. Negatif 1 kali 0 kali 1. Seperti ini. Nah, kelanjutannya. Berarti 2 kali 3 kali 14. Berapa hasilnya? 84. Ini dikalikan dapat 0 ya. 5 kali 0 kali 0 dapatnya 0. Ini juga. Yang ada nilainya hanya ini. 3 kali 5 kali 1 dapatlah 15. Berarti 84 dikurang dengan 15. Berapa 84 dikurang 15? Itu 69. Dapatlah DZ-nya. Sekarang berarti kita tentukan nilai X-nya. Berarti kalau X, nah kalau X, DX per D. DX-nya tadi dapat 48, determinannya 23. Tinggal dibagikan, 46 kali 23 dapat 2. Yang Y-nya juga negatif 23. Nah, ini kan negatif 23 yang ini ya. Dibagi dengan determinan yang sebelumnya 23, dapatlah negatif 1. Z-nya juga, DZ-nya 69 dibagi 23 sama dengan 3. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 2, negatif 1, dan 3. Sama jawabannya dengan dengan soal yang kita coba dengan metode gabungan kemarin ya. Jadi tergantung soal kamu mau pakai metode gabungan atau metode determinan. Hasilnya sama saja. Sampai di sini pertemuan kita untuk kali ini ya. Latihannya akan ada di pertemuan selanjutnya seperti biasa. Dipahami melalui video ini atau dari buku cetak, karena ada juga di buku cetak. Ada juga di internet ya, misalnya buku cetaknya tidak kebagian buku cetak atau beli gitu ya. Nah, sampai di sini pertemuan kita. Sampai jumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.